Jadi Oh iya, apa sih kok? em, Bang Teo ini kan di Priok ya Bang ya? Ya, di Priok, Tanjung Priok. Oke. Nah ini kalau teman-teman misalkan nanti apa namanya eh, mau servis LCD gitu ya, atau mau kalau kursus gitu mau belajar gitu gimana tuh, bisa nggak di situ? Sangat bisa Pak Siko. Bisa ya. Oke 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 ya, nanti dari penyampaian materi tadi ya, yang disampaikan oleh tim Payung Gadget mungkin sedikit mendapat pencerahan buat teman-teman untuk memulai ya menyicil alat, atau mungkin mau mulai mencari tempat kursus ya untuk belajar seperti itu. Atau mungkin ini Pak Ciko, mungkin dari Bang Teo khususnya dari tim ya, di kesempatan malam ini ada lagi nggak yang ingin ditambahkan pada kesempatan ini selain mungkin yang tadi telah disampaikan, tambahan-tambahan yang lainnya mungkin silakan mungkin Bang Teo atau Pak Ratno ya yang ingin ditambahkan sebelum ke yang lebih spesifik gitu ya, silakan Bang. Ya. Sebenarnya sih nggak ada ya Pak, nggak ada ya Budi. Cuman hanya sebenarnya sih dalam dunia perbaikan ponsel yang khusus ini, yang tadi dibilang Pak Ratno, tidak seperti hardware ya. Yang kalau kita ukur pasif, ukur aktif seperti itu. Nggak semuanya harus seperti itu, tapi lebih ke keterampilan tangan kita lah gitu. Tidak ada ukuran pastinya, karena sebenarnya kalau kita semakin kita ngedalamin hal seperti ini, datasheet kita nggak punya sebenarnya. Datasheet yang benar-benar si LCD itu sampai sekarang saya sih belum mendapatkan ya. Maksudnya datasheet LCD di blok per blok itu bagian tasking itu di mana, bagian VCC-nya di mana, bagian clocking I2C-nya di mana. Kita belum tahu sampai sekarang juga. Karena memang kita nggak bisa, tapi kita ada sedikit yang memang riset dengan sendiri gitu, dengan belajar sendiri, ngerusakin LCD yang normal, dirusakin sengaja. Kita pengen tahu kalau saya rusakin di sininya mana kan impact-nya gitu. Sebenarnya di situ ada sebenarnya saya. Ya. Ya seperti gitu dong sih Om Budi. Ya. Betul ya, sangat luar biasa penjelasan dari Bang Teo ya, beserta tim gitu ya. Memang di sini sih kalau kita simak gitu ya. Walaupun misalkan tadi disebutkan tidak ada datasheetnya, tapi karena ada kemauan kemudian mencoba mendalami seperti yang tadi dijelaskan sama Kang Ratno tersebut, LCD tersebut memiliki struktur gitu ya. Nah, dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Apalagi tadi dijelaskan sama Bang Teo ada yang disebut dengan COG, COF, kemudian dan yang lainnya seperti itu gitu ya. Gitu. Jadi mungkin bisa kita simpulkan untuk prospek peluang repair LCD ini lebih banyak dari diri kita sendiri. Mesti pertama mungkin yang mesti dibangun di sini ada mau tekun gitu ya, mau tekun, kemudian mau bersabar gitu ya, mungkin seperti yang dijelaskan Kang Ratno gitu ya. Intinya sampai mengetahui di mana letak-letak memang yang harus kita amankan gitu ya, seperti itu. Sehingga tujuan kita bisa tercapai gitu ya dari berbagai macam kerusakan, dan lebih banyak ilmu khususnya dari tim ini, dari tim Payung Gadget ya, banyak ilmu yang didapat dari pengalaman di lapangan ya Bang Teo ya, seperti itu. Iya betul Kang Budi. Ya gitu. Pengalaman adalah guru terbaik katanya. Ya betul ya, sehingga kasus-kasus yang umum di luaran sana ya kebetulan juga didapat juga di lapangan bersama tim ya, seperti itu gitu. Kayaknya mungkin kalau untuk dari mulai jenis LCD dan segala macamnya, kemudian jenis-jenis kerusakannya, mungkin kita ataupun pemirsa ya sudah bisa mencatat ya apa-apa saja gitu ya. Mungkin tinggal nanti tunggu kesempatannya, ngomong-ngomong kapan nih mau ada demo-demo gitu. Bagaimana tadi kan pengenalan alat sudah, kemudian cara penggunaan alatnya bagaimana, mungkin dengan kasusnya misalkan ya saat ini lagi ada kasus misalkan kita menangani kasus green line atau misalkan kayak gitu, kemudian
demonya seperti apa kayak gitu kan. Apakah kira-kira ada waktu atau Iya, sesi berikutnya tinggal request aja dari Orion mau perbaikan LCD apa gitu. S24 Ultra. Atau LCD yang seperti maksud saya yang kayak begini. Oh ya. Ini kan grisnya kalau kita lihat ya sebenarnya. Itu aja, Om. Kasus-kasus yang lagi tren aja. Ya ini Note 20 Ultra green screen emang keadaannya. Oke. Bisa ntar kita tinggal request aja. Oke. Om, Bang, nih sorry nih, ada yang nanya nih. Pak Theo, saya ada kasus Samsung Note 20 Ultra garis 4. Bisakah kembali normal kalau dikerjakan di tempatnya Pak Theo? Oke, nah mungkin di sini ya ada yang garis itu inputnya chip atau outputnya chip. Ada Dikarenakan bacanya juga. Maksudnya dari sini garis ini dikarenakan input dari chip apa output dari chip. Boleh saya lihat dari sini mungkin di Microsoft kali ya, bisa dilihat. Oke. Nah, di sini ini COP nih, struktur dari Note 20 Ultra. Oke. Nah, kalau kita lihat di pakai mikroskop atau dari mikroskopnya si itu kali ya, apa si laser, itu terlihat jelas. Kalau memang di bagian sininya yang gosongnya di sini nih, Ya. atau di sini atau di belakangnya. Ya. Kalau gosongnya masih di sini, ini kan bukan nih sebenarnya ada lagi fleksibel. Kalau gosongnya di sini kita bisa Bisa diperbaiki. Masih bisa ya. Ya, menggunakan laser buat apa ya namanya? Dikontraksi gitu lah itu. Apa sih? Oh ya. Dikontraksi dengan apa? Dikejut gitu. Ya, Kalau ya. dimakai banyak kan dari YouTube itu kayak pakai korek api, bahkan dibakar. Nah, itu sebetulnya Oke. itu mengkonstruksi ito gitu. Indium tin oksida. dengan kimia tadi ya, Bang? Iya. Itu salah satu trik ya. Itu kenapa? Ya, atau juga bisa menggunakan konduktif silver paste ya. Oke. Konduktif silver paste. Konduktif silver paste itu kayak seperti timah Pak Ciko. Misalkan ini copot nih, jalurnya putus, kita kasih kayak kawat jumper gitu. Namanya seperti kayak timah dia bentuknya, dan dia juga bubuk gitu. Namanya konduktif silver paste. Sudah banyak sih dijual di AliExpress ya. Oke. Seperti itu Pak masih Ciko. dari Jadi luar ya? kalau untuk kebanyakan dari LCD Ultra itu, kebanyakan itu gosong kecil, jadi nggak bisa untuk diperbaiki. Walaupun kita dikontraksi gitu, kontraksi namanya, dibikin apa? Dikejut. Induksi, salah. Diinduksi. Iya. Oke. Kayak orang Nggak bakal mana? kena, karena dia plastik, jenisnya COP Note 20 Ultra itu. Ya. Jadi memang tetap Paling ada. COF dan COG itu masih sangat 90% dia garis, itu bisa kita perbaiki dengan menggunakan super paste atau di induksi dengan laser si ito itu. Oke. Jadi memang ada macamnya ya. Maksudnya tergantung situasi kondisi dari LCD-nya ya. Betul. Situasinya betul. Oke. Nah, kalau dari kasus yang tadi untuk ngecek di awal apakah harus pakai seperti itu, pakai mikroskop atau bisa berpatokan dari oh ini 3 garis nggak bisa, oh ini 4 baris bisa nih gitu. Ada nggak cara ngecek secara kasat mata aja biasa gitu normal tanpa harus menggunakan mengeker tadi mikroskop tadi? Nggak bisa, harus bisa ngelihat karena dia super kecil ya. Jadi tetap harus dicek. Secara pengalaman aja, Note Ultra S20 Plus itu adalah produk gagal. Gagal dalam arti kata gagal panelnya, chipnya, bukan gagal dari mesinnya. Mesin ini sudah sangat tinggi spesifikasinya, tapi si LCD ini tidak bisa menyamai spesifikasi si mesin, hingga terjadilah induksi di situ, korosi, akhirnya putus dah, lain-lain jadi keluarlah garis gitu. Oh ya. Luar biasa Pak Ciko penjelasannya ya. Ya, kita beri tepuk tangan rame-rame dulu. Nah.
dari pengalaman yang telah disampaikan gitu ya. Ya, mudah-mudahan tadi jawaban yang disampaikan oleh tim Payung Gadget buat pertanyaan Bang Wahyu Wibowo bisa mewakili ya seperti itu. Dan mungkin alangkah baiknya ya monggo silakan datang dulu ya ke tim Payung Gadget, nanti bisa dicek terlebih dahulu ya seperti itu ya. Oh ya, Bang Theo, satu lagi Ya, Pak Bang. Ciko. Jadi dari tim Payung Gadget ini apakah lebih ke apa namanya ke tim Android atau ke tim iPhone juga, Bang? Tentunya smartphone Android atau smartphone yang lainnya seperti iPhone gitu mungkin ya. iPhone atau iPad gitu ya. Apakah memang ada perbedaan ilmu? Ada. Oke. Kalau di iPhone itu kan dia menggunakan panel OLED ya, bukan panel AMOLED. Panel OLED ya. Nah, luar biasa ilmunya nih ya. Sebenarnya sih untuk pengerjaan sama aja. Tapi kalau kita lebih expert ke Android ya, Pak Ciko, karena kita di sini tidak ada bahan-bahan buat belajar iPhone device, nggak ada. Oh, ya. Oke, jadi memang dari rekan-rekan Payung Gadget itu lebih condong ke Android ya, seperti itu ya Bang. Ya, Tapi betul. untuk yang mau memperbaiki iPhone ya tetap bisa seperti itu ya. Cuman Bisa, memang tekniknya beda aja gitu ya Bang ya. Ya, betul. Ya, kira-kira nih Bang, apa Bang clue-nya yang bisa nanti kita sajikan ke teman-teman untuk next episode? Mau apa Bang? Ada kasus apa yang bisa dibagikan Bang, yang bisa langsung dipraktekkan Bang? Bisa touchscreen, bisa touchscreen yang not working seperti LCD A32, A52, A72 ya. Oke. Tepuk tangan dulu kali ya. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih. Sebenarnya sih kalau kita nganalisa seperti kayak begini ya, mungkin bisa jadi kan kita nggak tahu sebab awalnya si user itu datang untuk mengganti LCD karena kenapa. Oke. Karena kebanting itu bisa jadi pas kita bongkar baut-bautnya jadi mesinnya bongkrek gitu ibaratnya, atau dia pernah kejebur tapi dia nggak ngomong. Kebanyakan kan customer sekarang juga takut untuk berbicara jujur gitu, padahal berbicara jujur itu buat teknisi bisa lebih memudahkan kita gitu supaya cepat menganalisa. Untuk misalkan ini kita sumber tegangannya kita lepaskan terlebih dahulu lah supaya betul-betul dipastikan sudah nyaman lah kayak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasannya Abang Theo dan tim. Tadi sudah disampaikan ya untuk next episode, insya Allah ya ada materi praktek ya, Kang Budi ya, dari teman-teman Payung Gadget ya. Jadi untuk episode perkenalan ini dengan tim Payung Gadget sengaja untuk materi dasar seperti itu ya, perkenalan alat-alat, perkenalan jenis-jenis LCD, atau tadi beberapa kasus yang memang tren sudah dibahas ya. Insya Allah minggu depan langsung gas ya kan, langsung gas ya Kang ya. Siap. Kasusnya apa tadi? A51 belah kaca, A50 belah kaca ya, A51 A52 boleh lah ya. Ya, jadi Kang Budi ada yang mau ditambahin, Kang Budi? Cukup ya. Bang Theo, Bang siapa? Cukup, Pak Ciko. Bang Ratno, Bang Ismail. Jadi kesimpulannya, kira-kira belajar dalam perbaikan LCD, kira-kira alat apa saja yang mungkin bisa dicicil ya, dan trik-trik atau masukan-masukan apa dalam belajar perbaikan LCD ini. Mungkin dari siapa, Bang Theo atau Kang Ratno? Ya oke, Om Ciko dan Om Budi.
Kalau yang mau dicicil, terutama kalau yang awal-awal, memang separator itu harus wajib punya separator. Ya. Jadi buat misahin LCD dari frame-nya. Lepas itu yang tadi mesin apa itu? Mesin yang laminating Ya. sama debubbling-nya tadi. Nah, mungkin awalnya itu dulu aja. Kalau misalnya nanti yang next berikutnya yang apa itu, yang kalau masalah mesin bonding atau apa itu kan lumayan ya harganya ya. Betul, Nanti betul. bisa dari situ. Soalnya sekarang ini kalau kita lihat sih smartphone itu kebanyakan LCD pada retak. Jadi separat apa itu mesin separating itu sama mesin debubbling itu udah, itu insya Allah udah apa itu udah bisa Membantu bisa ya. menambah income. Oke. Ya, betul. Oke. Lepas itu juga resikonya juga kamu ke apa itu, ke tingkat keberhasilannya itu kalau retak kaca itu 90% insya Allah berhasil. Dan Oke. itu pun kalau yang retak kaca kan itu ada jenis IPS yang tadi, Ya. yang backlightnya tadi, terus Ya. AMOLED yang flat lah, yang flat itu kemungkinan banyak berhasilnya. Dan itu pun banyak sekarang Om Ciko. Kita Oke. pun juga hampir setiap hari masuk Om Ciko. Oke. Om Nah, Budi. untuk saran-sarannya dari Kang Ratno untuk pemula, apa yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan, satu, jangan takut membongkar. Oke. Dua, maksudnya pede aja gitu. Mm-mm. Nah, dari nanti dari seiring perjalanan kita akan dapat apa itu Pengalaman. trik-trik yang dikira kita mudah. Soalnya kalau bongkar kayak gini ya Om ya, Om Ciko sama Om Budi, itu setiap orang itu beda teknik. Mungkin saya sama Bang Teo pun juga beda teknik, cuman hasilnya sama. Oke. Nah, nanti tergantung ininya aja, tangannya orang aja. Jadi Masalah kenyamanan leluasanya berarti ya? gimana ya, leluasannya gimana, Oke. enaknya gimana aja. Iya, iya. Cuma nanti kalau misalnya mau belajar lebih lanjut, ada trik-trik yang mungkin bisa membantu yang pemula-pemula gitu. Oke. Nah, itu mungkin trik-triknya bisa disampaikan di next episode ya, Kang ya? Ah iya, soalnya kalau teori sama praktik kadang-kadang Beda. beda Iya. kalau yang nggak ini, bisa membayangkan ya. Iya, repair kaca ini. Ya mungkin tadi ada perbedaan masalah trik, mungkin Kang Ratno berdiri, kalau Bang Teo mah jongkok kali gitu ya, masalah Nah, kenyamanan ya. Ya. Iya betul. Oke, bahan suku cadang. Ya, mungkin kalau dari informasi, dari pengalaman dari Kang Ratno sama Bang Teo, masalah bahan, mungkin maksudnya suku cadang spare part ya, yang untuk teman-teman dalam perbaiki LCD itu apakah mudah didapatkan di pasar saat ini? Sangat mudah Om Sangat Ciko. mudah ya. Apalagi yang retak kaca itu sangat mudah. Sekarang spare part yang mainnya dulu LCD itu udah mulai beralih di spare part kaca juga. Bahkan sekarang lebih enak lagi, kacanya itu udah ada lem ocanya itu, jadi lebih kosnya lebih irit lagi. Oke. Ada tambahan lagi Kang Budi? Nanti coba sambil berpikir-pikir. Tekan dulu Pak Cito. Ya, jadi untuk teman-teman ya yang mau servis dengan berbagai macam kerusakan LCD ya mungkin khususnya yang agak susah kali ya, kerusakan mungkin green screen, garis dan lain-lain. Untuk yang kelas-kelas high end ya, itu bisa silakan monggo datang langsung ke Payung Gadget, ada di Jakarta Utara di Priuk, atau di cabang barunya ya, di Marakas. Oh, Marakas ya, Marakas Tanjung Bekasi, seperti itu. Nah, untuk teman-teman TNI jika mau tertarik untuk belajar langsung dengan tim Payung Gadget juga bisa ya, untuk kursus ya. Informasi mengenai kursus mungkin bisa langsung DM ke tim support kami, nanti kita arahkan ke tim Payung Gadget, seperti itu. Nah, oke. Sebelum kita akhiri ya pertemuan malam ini, jadi untuk episode ke-20 kali ini kami mencoba membawakan materi yang berbeda tentang perbaikan LCD.
Jadi semoga apa yang kita sampaikan berkenan dan bermanfaat buat teman-teman teknisi di seluruh jagat raya. Jadi tentu saja dari tim Payung Gadget, dari kami ini masih cupu lah ya, masih bukan menggurui seperti itu. Jadi cuman berusaha berbagi pengalaman apa yang kita miliki ya, seperti itu ya, yang kita paham seperti itu. Jadi ada tambahan Kang Budi, Bang Teo, sebelum kita tutup? Ada mungkin untuk teknik ponsel, jangan takut untuk investasi dalam dunia LCD ya. Kemungkinan besar peluang itu akan selalu ada. Jadi investasikan alat kita, ibaratnya kalau gue punya alat gue bisa gitu, itu udah pasti sih. Jadi nggak usah takut, walaupun itu alat itu mahal pun, sekalipun mahal, yang penting kita mau belajar, dan karena kita sudah membeli alatnya kan kita termotivasi untuk belajar, untuk bisa gitu. Betul. Jadi sehingganya kita menambahin income, sebut aja lah ini investasi kita. Betul. Ya betul. Jadi sih itu aja untuk teknisi ponsel, karena di luar sana sudah banyak ya, dari luar negeri juga. Ya intinya semangat terus ya, maju Semangat. terus. Jangan pakai kendor. Kamu di Intinya sih kalau dari Bang Jo tadi yang saya simak, jangan takut investasi, kemudian betul-betul terjun di dunianya, di lapangannya tentang perbaikan LCD. Ya mungkin kalau sekali dua kali gagal itu wajar Bang Teo ya nanti, tapi karena usaha kita, ikhtiar kita, insya Allah juga pasti akan mendapatkan keberhasilan dan kemajuan yang lebih baik seperti itu. Karena memang faktanya di lapangan juga kita mencoba mungkin di sini membukakan kembali wawasan khususnya rekan-rekan pengguna Orion. Ternyata peluang kita ini di sini di profesi teknisi tidak hanya di logic board, di mesin saja, tetapi contohnya tadi di LCD juga ternyata peluangnya, prospeknya sangat luar biasa Bang Teo ya, apalagi yang tadi dijelaskan seperti itu kayak gitu ya. Investasinya besar juga tentunya di sini, feedbacknya juga mungkin lebih ya seperti itu. Nah, dan jangan takut-takut untuk berinvestasi. Tadi dijelaskan juga sama Kang Ratno untuk bahan-bahannya tersedia gitu ya, atau suku cadangnya seperti itu. Tinggal pertanyaannya mungkin niat, kemudian dan kemauannya seperti apa. Dan untuk misalkan jalur konsultasi segala macam di sini Payung Gadget membuka diri ya Bang ya, kalau ada konsultasi atau apa. Jadi jangan takut juga seperti itu ya. Itu aja mungkin saya dari saya Pak Ciko. Terima kasih ya. Sebelum kita closing, sebelumnya kita beri aplaus terlebih dahulu buat tim Payung Gadget. Terima kasih Bang Teo, Kang Ratno ya. Terima kasih Bang Teo, Kang Ratno, Bang Jani, sama Bang Ismail ya, tim Payung Gadget ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di keberkahan buat tim Payung Gadget ya, dan bermanfaat buat teman-teman teknisi di seluruh jagat raya. Dan mohon maaf kita harus berpisah, kita sampai di sini di acara Nguber Orion, ngukur bersama Orion, dan tentunya jangan lupa terus saksikan episode selanjutnya dengan materi yang tentunya sangat menggoda. Ya, terima kasih Kang Budi Estek ya, Bang Ryugami Flasher ya sebagai operator, dan di kanan saya Inspektur Jenderal Produksi, dan saya sendiri Cikokan sebagai host. Terima kasih, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang berkenan dalam penyampaian materi. Jika ada kesalahan dan perbedaan ya silakan mohon dikoreksi, seperti itu ya Kang ya. Terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu lagi. Tahan.